suami artis Indonesia Sandra Dewi, go internasional akibat kasus korupsi 300 triliun rupiah. Di video ini gue bakal spill siapa hakimnya, tapi ini memang gak ada otak nih kalian lihat. Bagaimana tidak? Seluruh jagat sosial media membicarakan kasus yang menimpanya. Ini dikarenakan vonis hukuman yang tidak sesuai dengan kerugian negara yang nominalnya sangat fantastis. Bahkan Mindra atau admin Gerindra menjadi bulan-bulanan para netizen dan buzzer bayaran, dengan komentar-komentar provokatif yang memperkeruh suasana tanpa mencari tahu dahulu kronologis yang sebenarnya. Hingga banyak konten kreator maupun influencer yang terprovokasi dengan membuat video-video dengan narasi 300 triliun yang mewakili rasa kekecewaan mereka terhadap keputusan majelis hakim tersebut. Ini salah satunya. Promo akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya, korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini, nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,46 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi. Bahkan mantan Menko Polhukam Bapak Profesor Mahfud MD turut mengomentari hal ini. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Terlepas dari semua kontroversi tersebut, Mimin mencoba menjelaskan kepada kalian semua tentang kronologis kejadian yang sebenarnya. Disclaimer, bahwa materi dari kronologi kejadian tersebut, Mimin dapat dari berbagai sumber yang kredibel di banyak situs dan website media elektronik. Mari kita simak dengan seksama, agar tidak terjadi miskomunikasi antara kita dan pemerintah. Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. 271 triliun itu bukan berarti uang yang diterima sama Harvey, Helena, atau 16 tersangka lainnya. Angka itu kalkulasi kerugian dan kerusakan lingkungan yang dialami oleh negara. Gara-gara korupsi ini melibatkan tambang-tambang ilegal. Jikalau kalkulasinya benar, maka mereka officially jadi koruptor nomor 1 terbesar di Indonesia. Sedangkan kalkulasi uang korupsi yang masuk ke mereka masih dalam perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB. Namun harta Helena Lim sudah disita sebesar 10 miliar dan 2,5 juta dolar Singapura. Bahkan, seluruh tabungan ataupun rekening Harvey dan Sandra Dewi telah disita dan dibekukan. Awal mula kasus ini terjadi ketika PT Tian sebagai perusahaan timah terbesar di dunia menyadari bahwa sumber daya timah berkurang drastis. Setelah ditelusuri, ternyata banyak tambang ilegal di sekitar mereka. Alih-alih menutup tambang ilegal, justru mereka mempunyai ide untuk memperkaya diri masing-masing dan menjalin hubungan kerjasama dengan para penambang ilegal tersebut. Maka, tambang ilegal ini tetap beroperasi dan nantinya timah itu akan dibeli oleh mereka dengan harga yang di-markup berkali-kali lipat lebih tinggi. Namun mereka menyadari bahwa nantinya laporan keuangan akan membengkak dengan harga timah yang melambung tinggi. Maka dibuatlah skenario lonjakan harga itu, ditutupi dengan pengeluaran sewa menyewa alat untuk proses peleburan timah. Nah, di sini peran dari Harvey. Karena dari tahun 2018, ia kenal dengan direktur utama PT Timah ini, dan diduga, disinilah awal munculnya ide untuk memperkaya diri bagi mereka masing-masing. Sedangkan peran Helena Lim sebagai pencuci uang dalam bentuk bantuan dana CSR, barulah nanti dibagi-bagikan hasilnya ke orang-orang tersebut. Namun, banyak netizen hingga konten kreator di sosial media yang menyalahkan Presiden Prabowo karena memaafkan koruptor dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Dalam pidato beliau di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir kemarin, padahal Mimin sudah jelaskan di VT ini. Jangan di-skip biar nggak gagal paham. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Disclaimer.
Pernyataan Presiden Prabowo ini bukan untuk membebaskan koruptor, namun sekedar memaafkan, dengan catatan wajib mengembalikan uang dan fasilitas yang dicuri dari rakyat. Proses hukum tetap berjalan, sebagai bagian dari rencana amnesti, abolisi dan realisasi aset recovery negara. Jadi sudah paham kan kalian, kalau uang 271 triliun itu bukan semata-mata masuk kantong pribadi Harvey dan Sandra Dewi, namun otak koruptor terbesar di balik kasus ini ada di VT Mimin. Terima kasih. Tak mau turunkan harga tiket pesawat, Bos Sriwijaya Air Henry Lee ditangkap tim gabungan Jaksa Agung. Terjerat pula kasus dugaan korupsi terkait tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah.